Nah, masalahnya ada di sini. Jadi karena tidak ada angin, maka penutup blockhead ini akan panas. Sementara oli juga akan naik ke atas ini, tapi lubangnya kecil, kecil banget. Kipasnya saya menggunakan kipas fan 6x6 dan letaknya ada di sini. Nah, ini tadi udah saya bongkar. Oke, ini dia kipasnya dan ini akan mengipasin bagian penutup blockheadnya. Dan di luarnya kita bolongin seperti ini. Tujuan kita bolongin ini supaya udara dari luar masuk ke dalam dan dikipasin langsung masuk ke penutup blockhead ini, sehingga ini tetap stabil, tidak terlalu panas banget. Mio M3 rajanya vampir oli. Ini fakta, bukan mitos. Banyak orang mengeluh bahwa motor 125 ini sejenis Mio M3 Mio Z itu mengalami vampir oli, dan yang lebih parahnya bahkan sampai bongkar mesin, ganti piston, ganti blok. Nah, tentu apa sih yang membuat motor ini vampir oli ya? Benar apa enggak ya? Nah, selama saya gunakan juga ini Mio Z tahun 2017, udah lama banget, udah lebih dari 5 tahun ya. Dan betul sekali apa yang dikeluhkan pengguna Mio Z, Mio M3 itu benar sekali, motor ini vampir oli. Jadi begitu kita udah ganti oli, nanti kita coba cek misalkan 2000 km, itu pasti ada pengurangan olinya. Ada itu 200 mil, ada 300 mil, bahkan setengah. Nah, jadi motor ini sebenarnya rentan banget bongkar mesin ya. Banyak di bengkel-bengkel motor Mio M3 Mio Z ini, banyak banget lah. Coba kalau di tempat yang bengkel yang buka, yang biasa bisa buka mesin ya, bongkar mesin, itu banyak kita temukan Mio M3 Mio Z ini. Nah, jadi sekarang saya akan atasi masalah vampir oli ini. Setelah saya pelajari, saya coba teliti lebih detail ya. Kenapa sih motor ini bisa vampir oli? Apa sih penyebabnya? Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa. Jadi begini, motor bebek misalkan motor Supra X atau mungkin Mio Jupiter Jet, itu kan motor bebek ya, bukan Matic, jadi masih Yamaha. Tapi kenapa sih dia masih produk Yamaha tapi nggak vampir oli? Oke, banyak juga teman-teman yang beranggapan bahwa Mio M3 ini vampir oli karena lubang di blockheadnya itu kecil banget, jadi harus dibesarin katanya ya, katanya itu baru nanti tidak vampir oli lagi. Ternyata menurut saya sih itu salah ya, karena saya sudah pernah coba juga di motor yang satunya, ya sama aja, tetap vampir oli juga. Lalu di mana letak kesalahannya dan di mana letak yang membuat oli kita itu boros? Karena bahaya banget ya kalau motor kita kehabisan oli terus tanpa kita sadari, nanti akibatnya sampai bongkar mesin. Itu yang paling ringannya ganti blok, ganti piston. Nah, yang lebih beratnya ganti stang seher, ganti bandol. Itulah resiko kalau sampai olinya habis. Lalu apa sih yang saya katakan tadi, sudah saya ketemukan solusinya. Jadi begini, kita harus ketahui dulu ya cara kerja oli. Jadi oli itu di penampung bawah di bagian mesin ini ya, di bawah. Nah, awalnya kan oli ada di situ. Jadi begitu motor dalam keadaan mati, belum menyala mesin, maka posisi olinya tetap di bawah. Begitu motor ini dinyalakan, maka pompa oli akan bergerak dan akan memompa oli di bagian blockhead, di piston. Jadi akan menyebar ke seluruh jalur oli. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Lalu kenapa oli ini bisa habis? Kenapa bisa berkurang begitu ya? Nah, jadi oli sendiri sebenarnya ada pendinginnya. Kalau motor Mio M3 ini ada pendinginnya yang di sini. Jadi di sini ada angin, nanti akan dipompa. Anginnya akan mendinginkan bagian blok silinder di bagian piston.
Kemudian yang di sini ini nggak ada angin sama sekali yang ngipasin ini. Nah, masalahnya ada di sini. Jadi karena tidak ada angin, maka penutup blockhead ini akan panas. Sementara oli juga akan naik ke atas ini, tapi lubangnya kecil, kecil banget. Ya tahu sendiri kalau olinya kecil naik sini, otomatis kalau ini panas maka terjadi yang namanya penguapan. Nah, kenapa motor Jupiter Z tidak vampira oli? Karena tutup bloknya ini itu langsung bisa dikipasin sama angin yang di depan. Jadi kalau kita di RPM, misalkan RPM menengah, itu udah langsung didinginkan ini oleh angin yang dari depan gitu. Nah, sementara ini kan ada penutupnya, jadi otomatis angin yang dari depan itu tertahan, dan maka penutup blok ini tetap panas. Nah, jadi itu yang kita akalin. Kita akan bikin pendingin di sini. Jadi yang saya bikin pendingin itu adalah kipas. Kipasnya saya menggunakan kipas fan 6x6 dan letaknya ada di sini. Nah, ini tadi udah saya bongkar. Oke, ini dia kipasnya, dan ini akan mengipasin bagian penutup blockheadnya. Dan di luarnya kita bolongin seperti ini. Tujuan kita bolongin ini supaya udara dari luar masuk ke dalam dan dikipasin langsung masuk ke penutup blockhead ini, sehingga ini tetap stabil, tidak terlalu panas banget walaupun dalam penggunaan motor ini dengan jarak tempuh yang mungkin jauh ya, tanpa istirahat, itu dapat mengindinginkan ini. Nah, jadi sebenarnya masalahnya ada di sini, teman-teman. Nah, kemudian saya tidak sarankan teman-teman akan membesarkan lubang yang masuk ke blockhead Mio M3 ini, karena ada, saya lihat di tutorial YouTube juga ada yang membesarkan lubang yang masuk ke sini. Itu jangan, karena di Mio M3 ini ada satu pompa oli namanya itu jet oil yang masuk langsung ke blok piston. Jadi tujuannya itu akan mengirim oli, menyemburkan oli masuk ke piston. Jadi ketika kita perbesar lubang yang di sini, maka pompa oli yang masuk ke jet oli nanti tidak bisa mencapai bagian blok piston pada saat tema. Jadi tekanan udaranya akan berkurang karena oli naik ke atas lebih banyak. Jadi seperti itu, teman-teman. Coba nanti kalau misalkan ada yang mau buat seperti ini juga, ya silahkan dicoba aja. Dan setelah saya coba sih, saya tidak rasakan lagi yang namanya vampira oli. Oke, jadi kemudian untuk kipas fan tadi kita sambungkan ke sini aja, yang langsung terhubung ke lampu utama ya, atau jangan ke lampu utama, lampu senja aja. Nah, ke lampu senja pokoknya yang mereka bisa juga langsung ke kunci kontak. Jadi negatifnya bisa ambil dari body, kemudian positifnya bisa ambil dari kunci out dari kunci kontak. Nah, jadi ambil kabel dari kunci kontak, ambil kabel yang outnya ya, bukan innya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nanti bisa dicoba, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Jadi seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman juga yang baru bergabung, tekan tombol subscriber, like jika menurut Anda ini bermanfaat, dan share juga ke teman-teman jika menurut Anda ini pantas dibagikan. Terima kasih.